Apakah alkohol yang terdapat dalam parfum, cairan pencuci mulut, hair tonic rambut termasuk dalam khamr? Untuk cairan pencuci mulut, misal, tidak usah disebutin merek ya, jadi sekalian kali jangan sebut merek, saya sudah ngerti gitu. Untuk cairan pencuci mulut yang mengandung alkohol apakah boleh? Sebab ada kemungkinan ketelan meskipun setetes. Jadi kalau konsumsi di luar tubuh boleh, tadi saya bilang ya, parfum, bersihin luka di luar tubuh, itu masih umum pendapat ulama membolehkan. Tapi kalau obat kumur saya sarankan jangan. Ada kok banyak, saya juga pakai obat kumur itu dengan beragam merek dan cari yang bebas alkohol, ada tulisan bebas alkohol. Insya Allah itu jauh lebih aman, karena kalau sudah masuk di mulut ini sebetulnya sudah bercampur, berbahaya, bisa ketelan sama ludah gitu kan. Maka lebih aman tinggalkan, gitu kan? Lebih aman tinggalkan, jangan ada yang beralkohol. Apakah parfum yang mengandung alkohol termasuk boleh digunakan? Boleh. Pendapat yang benar bahwasanya parfum mengandung alkohol ya tidak mengapa digunakan, bukan untuk diminum. Sebagian parfum alkoholnya tinggi, kalau seandainya diminum maka dia memabukkan dan itu hukumnya khamar. Nah, tetapi kalau digunakan untuk konsumsi luar maka tidak mengapa karena tidak memabukkan, hanya sekedar untuk di baju atau di badan, tidak ada masalah insyaallah taala. Alkohol yang digunakan untuk minyak wangi, apakah ini termasuk najis atau tidak? Ini pembahasan panjang lebar, dari dulu sudah ada, dari semenjak datangnya alkohol yang digunakan untuk cairan itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa alkohol itu bukan sejenis alkoholnya sendiri ya. Tentunya alkohol juga ada macam-macam, ada yang jenis metanol, ada yang apa jenisnya macam-macam, ada yang sekian persen, ada yang sekian persen. Mereka mengatakan bahwa jenis-jenis itu bukan termasuk minuman keras sendirinya, tetapi kalau dicampurkan dengan sesuatu dia menjadi memabukkan. Ya, walaupun dia memang termasuk bahan utama. Tapi kalau sendirinya dia bukan termasuk minuman, tetapi termasuk dalam kategori racun. Karena kalau ada orang ngambil alkohol saja, dia minum, mati, keracunan. Kenapa? Karena dia jenis racun, bukan jenisnya minuman. Dan jenis racun walaupun berbahaya, hukumnya suci. Misalnya opium, racun tikus. Hukumnya suci apa tidak racun tikus? Kalau ente bawa tuh racun tikus cair ya, 1 gelas, ente bawa di kantong ente, hukumnya cair, najis atau tidak? Tidak. Hukumnya tidak najis. Misalnya racun itu ente campurkan ke minuman, ente oplos lagi jadi memabokkan. Sekarang ketika dia itu menjadi minuman yang memabokkan, najis hukum. Jelas? Nah, jadi sekarang kalau kita praktekkan kepada alkohol yang digunakan untuk minyak wangi, pertanyaannya apakah itu jadi minuman? Bukan minuman, sehingga dianggap ini khamr, kan begitu. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa tidak masalah dan hukumnya sama sekali bukan najis. Sebagian lagi mengatakan tidak, alkoholnya sendiri najis, iya, tetapi ketika dia dicampur dimaafkan, nggak apa-apalah, karena digunakan bukan sebagai minuman. Dan sebagian lagi mengatakan najis dan tidak boleh digunakan. Kita harus jujur, memang ada yang mengatakan seperti itu. Tapi banyak dari ulama muasirin yang zaman sekarang mengatakan tidak, nggak ada hubungannya dia dengan khamr, beda. Bukan minuman itu kok. Dicontohkannya lagi sama seperti bensin. Misalnya Anda bilang bahwa ente kalau campur nih bensin, bukan ngajarin nih, contoh aja, perumpamaan. Misalnya ada orang ngambil bensin dicampur dengan sirup, dicampur dengan ini, jadi bensin sedikit doang, tapi gara-gara ada campuran bensin ya jadi memabokkan. Apakah kita bilang bahwa bensin itu najis? Tidak. Kenapa? Bensin itu cairan aja, bahan bakar yang bisa digunakan ya. Jadi begitu cara pemahamannya. Tetapi apakah ada pendapat yang mengatakan itu najis? Iya, memang ada yang mengatakan itu najis dan tidak boleh digunakan. Tetapi banyak ulama memfatwakan boleh digunakan kalau dicampurkan di dalam minyak wangi, maka boleh digunakan. Dan ini yang diamalkan ya. Susah kalau kita nggak, repot kita sekarang jualan minyak wangi, secondet semuanya jualan minyak wangi. Fatwanya begitu dah, bukan karena mengikuti hawa, tetapi memang ulama yang mengatakannya.
Mohon pencerahan mengenai parfum beralkohol, baik untuk pria atau wanita. Untuk pria ketika masjid disunnahkan, tetapi bila beralkohol parfumnya bagaimana hukumnya? Jadi jamaah, sebenarnya yang diharamkan itu adalah khamr, minuman keras, bukan berkaitan dengan alkohol. Kemudian berkembang ilmu manusia, lalu mereka menemukan bahwa di minuman keras ini ada alkohol. Makanya hadis itu mengatakan al-khamru ma khamaral aql. Khamr itu yang menutupin akal manusia. Dan alkohol ini ternyata ada dua macam. Itu mungkin yang kuliah di kimia itu tahu jenis-jenis alkohol. Ada alkohol yang diminum, ada alkohol yang mungkin untuk pembersih ya. Untuk apa? Seperti alkohol yang ada di cairan untuk kumur-kumur. Ada cairan yang untuk kumur-kumur itu ada alkohol. Tapi itu mengandung alkohol enggak? Mengandung alkohol, tapi tidak haram. Kemudian khamr ini para ulama beda pendapat. Apakah khamr itu najis atau tidak? Kalau najis berarti haram. Semua yang najis itu haram, itu kaidah. Dan tidak semua yang haram itu najis. Sebagian ulama berpendapat khamr itu tidak najis. Tapi jumhur ulama mengatakan khamr itu najis. Dari mana yang mengatakan khamr itu tidak najis? Padahal Allah mengatakan fa innahu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya dia itu najis dari perbuatan syaitan. Jadi yang najis itu perbuatannya, bukan barangnya. Sehingga ketika itu di Madinah, pada waktu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, itu para sahabat menuangkan khamr itu di depan rumah, dibuang sampai mengalir jamaah jalan. Kalau najis gak mungkin mereka melakukan itu, karena di jalan dibuang, yang akan membuat kota Madinah penuh dengan najis pada waktu itu. Maka berkaitan dengan alkohol yang berada di parfum, insya Allah pendapat yang lebih kuat nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena dia bukan termasuk alkohol yang memabukkan. Jadi tolong mungkin yang dari kimia, ana mendapatkan penjelasan, ada seorang Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, beliau membahas tentang pembahasan ini dengan sangat baik sekali ya, karena beliau S2-nya di kimia kalau nggak salah waktu itu. Kemudian kalau ke masjid disunnahkan pakai parfum, ya buat laki-laki pakai parfum. Boleh beralkohol? Boleh. Boleh beralkohol. Kalau mau pakai yang tidak beralkohol nggak apa-apa. Apa hukum bagi seorang yang mengenakan parfum alkohol pada kulit saat sholat? Alkohol terbagi dua. Alkohol dari buah, kalau diperas anggur, dimasukkan ke dalam botol, ditutup selama seminggu, terjadi fermentasi, muncul barang baru di dalam, disebut dengan alkohol dari anggur. Yang satu lagi dari babi. Yang masuk ke dalam parfum itu apakah alkohol dari anggur atau dari babi? Alkohol dari babi. Alkohol nabati, bukan hewan. Alkohol hewan dari babi. Kenapa bukan dari anggur? Karena yang dari anggur itu mahal, maka yang murah itu dari babi, karena babi anaknya banyak. Kalau kambing anaknya 2, kalau babi anaknya 13. Makanya angka 13 itu angka sial, karena babi itu puting susunya 12, lahir anaknya 13, yang satu tak dapat susu, maka disebut angka sial. Banyak, makanya murah. Daging babi lebih murah daripada daging kambing, termasuklah
ini alkohol yang dari babi ini. Jadi kalau 1 ton bunga mawar, 1 ton bunga mawar itu dipres menjadi 1 gelas parfum. Itu yang asli, macam madu, disulit, kental, wangi luar biasa. Bagaimana supaya dia bisa menjadi banyak? Dicampur dengan alkohol, dimasukkan ke botol kecil. Setetes bunga mawar tadi, itulah yang wangi luar biasa, yang membuatnya banyak itu, tambah alkohol. Makanya ketika di sini sejuknya, sejuk. Jadi orang yang pakai alkohol itu ada babi di setetes, letak babi, 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 babi. Macam mana babi mau diterima Allah? Rabbana atina, babi berdoa tak diterima Allah. Jangan lagi pakai parfum alkohol. Kalau ada Pak Ustaz, campak, jangan kasih ke orang. Nanti orang yang bersedekah parfum alkohol sama dengan sedekah babi. Ini aku mau sedekah babinya. Apa hukumnya jika kita sholat lalu kita menggunakan minyak wangi yang ada sedikit alkoholnya? Apakah sholat kita batal atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak wangi, atau pertama adalah kita bicara tentang alkohol, termasuk najis yang 7 dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang disebut najis adalah semua najis. Yang kelima adalah semua cairan yang memabukkan. Di dalam masalah cairan memabukkan di sini termasuk adalah alkohol. Alkohol dikatakan itu adalah saripati khamr, ruhul khamr. Khamr haram diminum sekaligus najis. Dan najisnya khamr itu kalau mengenai baju, maka baju menjadi tidak sah kalau digunakan untuk sholat. Dan jika digunakan untuk di tempat sajadah atau tempat sholat, maka menjadi sholat kita tidak sah. Kalau berkena badan pun menjadi tidak sah sholat kita. Sebab syarat sahnya sholat adalah harus kita itu terbebas dari najis di dalam badan, di dalam pakaian, dan di dalam tempat. Nah, alkohol adalah ruhnya khamr. Ruhnya khamr. Berkenaan dengan, kalau sudah begitu, maka kalau alkohol yang biasa dikonsumsi untuk diminum itu, karena itu adalah ruhnya khamr, maka hukumnya najis. Menurut 4 madhab tidak ada perbedaan dalam hal ini. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kemudian madhabnya Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, ini dulu kaidahnya seperti ini. Kemudian alkohol yang ada di dalam minyak itu bagaimana hukumnya? Baik, sekarang pertanyaannya, apakah alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu sama dengan jenis alkohol yang biasa dikonsumsi untuk minuman keras? Nah, ini perlu dijelaskan. Apakah alkohol yang ada di dalam, dan kita perlu kembalikan kepada istilah ilmiahnya. Alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi itu ternyata itu bukan alkohol yang bisa diminum. Kalau ada orang minum alkohol itu langsung buta matanya, karena itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi untuk diminum. Jadi alkohol yang bisa diminum itu ada jenis yang lain. Nama kimianya kita lupa, ada nama kimia yang khusus. Jadi alkohol yang biasa digunakan di kosmetik, digunakan untuk minyak wangi, itu adalah bukan alkohol yang biasa digunakan untuk campuran minuman. Sebab alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi. Siapapun yang mencoba meminumnya maka akan menjadi buta matanya. Karena itu merusak. Baik, jika benar seperti itu, maka kasusnya alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi ini bisa disamakan dengan hukum spiritus, minyak tanah. Diminum boleh enggak? Haram diminum, akan tapi kalau bersentuhan dengan pakaian tidak menjadi najis. Tapi spesial alkohol yang ada di dalam minyak wangi.
Tapi kalau sudah alkoholnya alkohol yang berada di dalam makanan, minuman, maka itu adalah jenis alkohol yang bisa dikonsumsi, maka itu adalah alkohol yang najis. Ini dijelaskan juga oleh ahlinya dalam hal ini. Baik, kalau memang kasusnya seperti itu, alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah bukan jenis alkohol yang biasa digunakan untuk makanan atau minuman, maka tentu hukumnya berbeda. Seperti halnya spiritus diminum memang haram, tapi kalau kena baju tidak najis. Seperti halnya bensin, kalau kena baju kita tidak najis, tapi kalau diminum haram. Orang mau minum bensin, matilah dia. Baik, mabuk juga itu, mabuk karena ada spiritus diaduk. Baik, ini baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya ini yang ketiga, pembahasan yang ketiga, alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu adalah sama dengan alkohol yang bisa dikonsumsi. Akan tapi apakah kencang keras begitu hukum itu dalam urusan minyak wangi? Baik, jika kasusnya adalah bukan untuk diminum, beda. Jadi bagi yang ketiga ini, pokoknya kita ingin mengatakan bahasanya pakai minyak wangi jangan terlalu kenceng-kenceng deh. Jadi yang jelas begini, orang kelompok yang ketiga mengatakan bahwa alkohol yang digunakan di dalam minyak wangi itu sama dengan alkohol yang dikonsumsi. Artinya jika diminum hukumnya tetap haram. Baik, haram. Cuman sekarang yang dibahas masalah kenajisannya. Jadi ya jelas kalau alkohol Anda konsumsi masuk ke dalam perut Anda haram, harga mati, sudah jelas ya. Biarpun obat batuk yang selama ini Anda konsumsi, bagi yang mengatakan sama, minyak wangi juga sama. Kalau alkohol minyak wangi dan alkohol yang ada di obat batuk dan sebagainya sama, berarti lihat hukumnya sama. Dalam hal ini adalah yang disepakati bahwa urusan dikonsumsi mutlak, jangan, biarpun 0,5% Anda tidak boleh mengkonsumsi obat batuk yang ada alkoholnya, selesai. Tapi lihat urusan mengenai baju dan sebagainya, apakah nggak ada celah? Wong tidak saya minum kok, saya nggak minum minyak wangi kok, minyak wangi hanya saya oles untuk wewangian. Tambahan yang ada di dalam minyak wangi ada alkoholnya. Apakah benar-benar gak boleh? Maka dalam hal ini ulama mengatakan, 4 madhab mengatakan yang alkohol yang haram diminum tadi, maka pendapat kebanyakan ulama 4 madhab sama seperti dikatakan pendapat ke kelompok yang pertama tadi, kalau terkena baju tidak sah kalau itu kita pakai sholat. Cuman di situ ada celah, ada pendapat, asalkan jangan diminum, itu saja. Jangan sampai ditukar. Oh, berarti minum jadi gak apa-apa. Oh, salah ini. Jadi diminum harga mati. Gak ada perbedaan dalam hal ini. Tapi urusan mengenai baju dan tangan, maka itu ada pendapat orang besar, Imam Muzani dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, Rabi'atul Ra'i, kemudian Jakau Syaukani. Ada beberapa ulama besar mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah najis maknawi, yaitu haram untuk dikonsumsi, akan tetapi tidak najis kalau bersentuhan dengan baju. Kalau bersentuhan dengan baju tidak dianggap najis, seperti orang kafir adalah najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ini mereka mengatakan dari Al-Quran, innamal khamru khamr wal maisiru, perjudian, ya kan? Judi najis apanya? Wong dadu kok najis? Yang dikatakan najis maknawi, maknanya. Jadi berjudia nggak boleh. Jadi khamr itu adalah kerjaannya, minuman nggak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, menurut Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani, dan juga Imam Muslim, Imam Syaukani, itu dikatakan bahasanya kalau kesentuh baju nggak apa-apa, akan tapi kalau diminum saja yang haram. Nah, ini kelompok yang ketiga seperti itu. Jadi masih ada celah. Menurut pendapat yang ketiga dan pertama, maka ketahuilah bahwasanya najis minyak wangi ini tidak akan jadi masalah. Pendapat yang kelompok yang pertama yang mengatakan bahwasanya alkohol yang digunakan untuk minyak wangi bukanlah alkohol yang digunakan untuk minuman. Kemudian pendapat kelompok yang ketiga membedakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah bukan najis hissi, bukan najis secara zahir yang bersentuhan dengan baju lalu menjadi tidak sah sholat kita, akan tapi najis yang maknawi. Tapi itu mendapat lemah,
Tidak pantas kita dikit-dikit pakai pendapat lemah. Akan tapi dalam keadaan tertentu kita boleh. Artinya begini, jika Anda diberi oleh seseorang, maka ya terima sajalah. Tapi kalau ternyata Anda beli, pilihlah yang tanpa alkohol. Selagi masih ada peluang. Jangan sampai nanti ada orang nyemprotkan kepada Anda, "Astagfirullahaladzim, najis, la ilaha illallah, salat." Nah, ini tidak enak hati ini. Jadi seperti itu. Dan ternyata memang kami lebih cenderung untuk mengikuti ulama kelompok yang pertama tadi. Ini adalah beda. Jadi kita gampang saja, ringan saja. Yang penting Anda jangan diminum deh minyak wanginya ya. Yang penting jangan diminum, kemudian jangan diaduk sama teh. Alkoholnya itu nggak boleh, itu semuanya. Kalau masuk ke dalam perut kita menjadi tidak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, masih ada khilaf di antara ulama. Kemudian kami tegaskan lagi ya, selagi urusannya bukan Anda minum, kemudian masih ada celah di antara para ulama, maka hendaknya kita juga jangan terlalu kaku-kaku, tapi tetap Anda bisa memilih. Kalau Anda beli, belilah yang non alkohol. Tapi kalau dikasih, ya pakai sajalah, karena sudah dikasih, biar yang ngasih senang. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.